Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Salam. Pada hari ini kita akan merayakan Natal. Natal adalah kelahiran daripada Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus telah lahir di dunia ini. Dan hari ini adalah ulang tahunnya. Kita merayakannya. Dan ini adalah satu peristiwa yang sangat besar. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Natal. Ada dua peristiwa yang sangat bersejarah yang membuat dunia gempar, yaitu peristiwa kelahiran Yesus atau Natal dan penyaliban Yesus atau Paskah. Jadi itu terjadi di dalam dunia ini. Hari ini kita akan membicarakan khusus untuk Natal. Saat kelahiran Yesus, ada orang yang gembira dan ada juga orang yang gelisah, sehingga dia didorong oleh keinginan hatinya untuk melakukan kejahatan. Jadi hal-hal yang terjadi sekarang ini, saudara, di saat Natal terjadi, ada yang berbuat jahat dan ada juga yang bersuka cita, yang memuliakan Tuhan. Dan ini sudah pernah terjadi ketika Yesus lahir. Dua hal ini telah terjadi. Oleh sebab itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita akan baca dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Dipersilakan dibaca. Lukas 2. Lukas 2 ayat 8. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan, kita akan baca dari Matius 2 ayat 1 sampai 8. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Seketika Raja Herodes
Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal yang mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya tergenaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan ayat-ayat yang membahas tentang hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita telah mendengar bahwa ada 2 respons. Ada yang berespon bersukacita, bergembira. Ada yang merespons yang lain, gelisah dan marah. Yang pertama, yang bersukacita dengan responsnya adalah para gembala. Yang kan kalau gembala ini biasanya berada di hutan, di padang belantara. Jadi mereka didatangi oleh malaikat. Lihat saudara, petunjuk tentang kelahiran Yesus itu, dia datang kepada orang yang paling rendah. Paling rendah, yaitu gembala-gembala. Kalau gembala-gembala itu biasanya nggak diperhitungkan di kehidupan sosial. Walaupun gembala-gembala pada saat itu adalah gembala-gembala khusus,
yang menggembalakan kambing domba yang dikhususkan untuk persembahan di bait Allah. Namun mereka adalah gembala. Itu paling rendah. Dan bukan hanya kepada gembala juga diberitahukan tentang kabar baik ini. Juga diberitahukan kepada orang Majus. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi. Orang yang bisa dikatakan mereka itulah orang-orang terkemuka di negerinya. Mereka spesial datang. Mereka ahli bintang-bintang, ahli perbintangan. Jadi melalui bintang itu mereka bisa melihat bahwa ada seorang raja yang telah lahir. Jadi artinya Tuhan ini tidak hanya melihat status orang. Dia memberikan contoh bahwa orang yang terkecil pun bisa mendengar kabar baik. Dan juga orang yang terbesar, orang yang kaya, raja juga bisa. Kelahiran Yesus itu tidak hanya untuk orang miskin dan juga bukan hanya untuk orang kaya. Coba bayangkan, kepada gembala-gembala yang datang di situ, malaikat langsung. Katakan di Lukas 2 ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Coba lihat, dengarkan sekali lagi. Malaikat dan sejumlah besar bala tentara sorga. Jadi kelahiran Yesus ini bukan hal yang biasa. Ini adalah hal yang luar biasa. Para malaikat bernyanyi. Bala tentara sorgawi bernyanyi. Mungkin kalau kita pikir-pikir sekarang ini tidak pernah ada yang seperti ini. Dan ini kenyataan ini dan sudah tertulis 2000 tahun yang lalu, saudara. Bagaimana mereka mengetahui ada seorang yang lahir tanpa ada seorang yang memberitakan kepada mereka? Tapi ini langsung, saudara. Langsung malaikat sorgawi datang kepada mereka walaupun mereka orang yang termiskin. Dan orang yang menjadi gembala-gembala ini bersuka cita. Mereka memuliakan Tuhan. Karena itu tidak pernah terjadi. Mereka hanya gembala tetapi didatangi oleh malaikat. Untuk memberitakan berita kelahiran daripada Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa. Dan apa yang terjadi? Respons mereka pada saat itu, mereka memuliakan Tuhan. Sama seperti para malaikat ini bernyanyi, bala tentara surgawi bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Luar biasa, malaikat bernyanyi ketika Tuhan Yesus lahir. Maka ini adalah satu peristiwa besar. Karena yang lahir ini bukan seseorang yang biasa. Dia itu adalah Tuhan. Dia itu adalah Allah yang hidup. Dia lahir ke dunia. Maka para malaikat dan bala tentara surgawi pun melakukan kor besar. Luar biasa. Ini sudah terjadi. Ini terjadi. Dan bukan hanya itu, kepada raja-raja juga disampaikan ini. Sehingga orang Majus tadi itu, ya, para bangsawan atau orang-orang berpendidikan tinggi melihat bintang melalui intelektual mereka. Mereka melihat ada bintang yang bergerak, yang menyatakan kepada mereka bahwa akan lahir seorang raja. Seorang raja. Makanya mereka pergi ke Yerusalem, bertanya kepada Raja Herodes. Di mana dia?
raja yang akan lahir itu. Mereka jauh-jauh datang dari kerajaan mereka, kerajaan Persia pada saat itu. Orang Majusi ini orang kerajaan Persia. Mereka datang untuk datang menyembah Tuhan, menyembah Yesus. Mereka membawa banyak perbekalan mereka, membawa emas, kemenyan dan mur, dan ingin mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus ini baru lahir saja sudah disembah. Sudah disembah dan sudah dilakukan sesuatu yang oleh dunia sangat menginginkannya, yaitu orang menyembah dia dan memberikan upeti, memberikan persembahan. Itulah yang dicari orang sekarang ini. Makanya respons daripada Raja Herodes pada saat itu, dia gelisah. Ya, berarti ada penggantiku ini. Ada saingan ini. Akan terjadi, inilah respons daripada Herodes. Ada yang gelisah. Makanya setelah kita baca tadi itu kan, kita mendengar bahwa Herodes itu sangat gelisah dan bertanya-tanya di mana itu, di mana. Sehingga ia memberikan perintah untuk membunuh semua anak yang ada di Bethlehem, umur yang 2 tahun ke bawah, dibunuh. Jadi hal-hal seperti ini bukan hanya saat ini terjadi. Kalau dengar ada Natal, ada yang jahat juga keluar. Ada yang gelisah, ada yang tidak suka tentang Natal itu. Dan ini bukan hanya sekarang terjadi. Di saat lahirnya Yesus saja sudah terjadi. Dan itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan sepanjang sejarah tetap terjadi itu. Ada yang bersuka cita, ada yang memuliakan Tuhan, tapi ada juga yang berbuat kejahatan. Ada orang yang tidak senang, ada orang yang takut, gelisah. Sama seperti Herodes ini. Bagi kita harus melihat bahwa apa yang telah terjadi ini bukan hal yang biasa. Iblis tidak senang kalau Yesus lahir di dunia ini. Iblis tidak senang kalau hari kelahiran Yesus itu dimeriahkan. Dia tidak senang. Kenapa? Seharusnya memang kalau secara duniawi yang dimulai itu bagaimana dunia. Jadi dia iri dengan itu. Dia tidak suka dengan itu. Maka dibuatnyalah kejahatan. Herodes membunuh banyak orang. Membunuh bayi-bayi. Anak-anak. Dan dia merasa bersaing dengan anak kecil. Itulah yang terjadi, saudara yang kekasih. Makanya kalau saat Natal ini kita harus benar-benar mempersembahkan hidup kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sama seperti orang Majus itu. Pada zaman dulu itu mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Hal-hal yang terbaik. Mempersembahkan kepada Tuhan. Bukan sibuk dengan hal-hal yang lain. Tetapi mereka mau mempersembahkan apa yang terbaik dalam hidup. Oleh sebab itu mari kita juga memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan. Bukan uang kita, tapi hati kita, kehidupan kita. Ya, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ulang tahun Tuhan Yesus ini sudah 2000 tahun, 2000 kali dirayakan.
Dan kita sudah merayakan hari Natal ini juga bukan hanya 1 tahun, kalau sesuai dengan umur kita. Ketika kita sudah mulai mengetahui tentang Natal, mungkin waktu kecil kita sudah Natal. Tetapi apakah ada dampaknya dalam kehidupan kita? Apakah kita tahu apa itu arti Natal? Banyak orang ya kalau Natal itu ya makan roti, makan kue lah, baju baru lah. Ya. Bukan itu sebenarnya. Natal itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Juru Selamat manusia. Berawal dari situ, kehidupan dunia sudah berubah. Sudah berubah. Karena telah lahir seseorang yang akan menyelamatkan manusia. Mulai saat itu orang-orang bisa melihat ada satu perbedaan. Kalau Tuhan datang dalam kehidupan kita berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Jadi kita yang sekarang ini sudah merayakan Natal beberapa kali. Kalau kita tidak berubah, sudah berapa kali kita rayakan Natal ini, kita tetap sama dulu, sekarang, dan sampai hari ini, itu berarti kita itu sebenarnya tidak menyimak apa arti Natal sebenarnya. Natal itu membawa pembaharuan. Natal itu membawa hidup kita lebih baik lagi. Tidak sama. Natal itu membuat kita berbeda. Mari kita bersukacita. Bersukacita karena kasih setianya. Bersukacita karena Dia datang untuk menyampaikan firman kepada kita, untuk memberikan kepada kita pedoman-pedoman hidup yang baik, sehingga kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Jangan kita mempertahankan mungkin kedudukan kita saat ini. Seperti Herodes ini. Dia malah iri. Dia malah gelisah hatinya. Jangan-jangan, kalau Yesus ini dimuliakan, ditinggikan, diagungkan Dia, iya, siapa lagi yang mengagungkan saya? Makanya itu Herodes, daripada dia jadi raja, dia mau gantikan saya. Dia ketakutan dia. Dia merasa kedudukannya itu terganggu. Jabatannya itu akan diambil. Maka dia mau melakukan apa saja, termasuk membunuh. Jadi kita yang sudah merayakan Natal, sudah berpuluh-puluh tahun kita rayakan Natal, mari kita ambil maknanya yang benar. Kita merayakan Natal bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu, tapi lahir juga di dalam hidup kita. Kalau Yesus lahir di hidup kita, maka hidup kita tidak akan menjadi orang yang sama. Kita sudah berbeda. Sudah menjadi orang-orang yang lebih baik hidupnya. Karena kita dituntun oleh Tuhan. Rohnya ada di dalam kita. Kita tidak menjadi orang yang gelisah. Kita tidak menjadi orang yang kurang puas. Karena kenapa? Karena Yesus sudah berjanji, barang siapa yang datang kepadaku, aku akan memberikan kepadanya hidup yang kekal. Aku akan memberikan kepadanya makanan. Aku akan memberikan kepadanya minuman. Bahkan air yang akan kuberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya. Dia akan mengalir. Terus mengalir. Sehingga tidak ada dahaga. Tidak ada kehausan. Banyak orang sekarang haus ini. Kalau dia sudah punya 1 istri, dia mau 2 istri. Mau 3 istri. Mau 4 istri. Itu haus terus. Sama seperti perempuan Samaria itu yang berjumpa dengan Yesus. Sudah ada 5 suaminya, tapi dia merasa
kurang lagi, kurang lagi. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan di dalam kehidupannya. Tidak ada Yesus dalam hidupnya. Karena kepuasan itu, kelegaan itu hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada daripada Tuhan Yesus. Tidak ada kita jumpai kepuasan tanpa Yesus. Kita akan merasa puas. Kurang terus. Sehingga dengan rasa kurang puas itu, kita rela melakukan kejahatan. Banyak orang rela melakukan kejahatan untuk kepuasan hidupnya. Kalau dia sudah punya tanah seluar kota Medan, dia mau lagi seluar Indonesia, seluas Indonesia. Dia mau lagi seluruh dunia. Dengan jalan apapun, dengan cara apapun, menghalalkan segala cara untuk memiliki semuanya. Padahal kalau dia sudah punya itu nanti dia tidak akan puas. Sama seperti perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami. Bahkan ada orang juga sudah punya istri banyak. Kurang terus, tambah terus. Karena itu apa? Karena dia mengejar kepuasan menurut pikirannya. Tetapi kalau kita sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, maka di dalam diri kita itu akan ada mata air yang senantiasa memberikan kepuasan kepada kita, memberikan kepada kita kelegaan, memberikan kepada kita apa yang sebenarnya kita inginkan, yaitu kebahagiaan. Oleh sebab itu, mari dengan suasana Natal ini, mari kita merenungkan kehidupan kita ini. Apa kita sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh atau belum? Dan itu bisa kita cek pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa menilai orang lain. Kita hanya bisa cek diri kita. Apakah kita sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam hidup kita? Apakah Natal ini benar-benar menjadikan kita mengenal Tuhan dengan benar atau tidak? Atau kita seperti Herodes, rela melakukan kejahatan, rela membunuh, rela melakukan apa saja yang menurut kita sendiri itu sangat tidak baik. Membunuh orang itu tidak baik, tidak benar. Dia merasa sudah puas kalau itu dilakukannya. Tidak akan puas. Begitulah yang terjadi dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu kemungkinan ada. Ada 2 respons manusia tentang hari Natal. Satu, yaitu memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan ada satu lagi, yaitu ada yang iri, ada yang gelisah, dan ada orang yang marah-marah karena Natal itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.